Imbasnya bisa kita lihat dari banyak sekali media mainstream itu menyampaikan bahwasanya penurunan kredit mobil itu sampai 90%. Alhasil kami dealer hancur berkeping-keping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bicara mengenai perusahaan pembiayaan sama dealer, itu kayak cerita serial Crash Landing on You, di mana itu saling membutuhkan antara Yoon Seri dengan Jung Hyuk ya. Jadi mereka ini saling membutuhkan. Begitu juga kita nih antara dealer dan juga perusahaan pembiayaan. Kalau yang belum nonton silakan nonton. Saya tidak akan menceritakan panjang lebarnya gimana Crash Landing on You. Oke. Cuma masalahnya seperti ini. Setelah pidato presiden yang beberapa bulan yang lalu, itu yang sangat memberikan kita dampak itu adalah pembiayaan kredit. Ya, dimana setelah dikeluarkannya kebijakan OJK, perusahaan pembiayaan maupun perbankan itu rame-rame mengurangi porsi kreditnya, hingga ada yang sampai stop kredit sendiri gitu ya. Imbasnya bisa kita lihat dari banyak sekali media mainstream itu menyampaikan bahwasanya penurunan kredit mobil itu sampai 90%. Alhasil kami dealer hancur berkeping-keping. Oh no. Tapi ini di penghujung bulan lalu kami mendengar berita yang luar biasa. Tentu saja ini menjadi berita yang gembira buat sales sejagat raya, terutama di kita nih ya. Yaitu Mandiri Tunas Finance secara mengejutkan ya menjadi normal di bulan Juli. Ya, ini menjadi satu-satunya berita yang sangat menggembirakan buat kami di minggu lalu. Oke. Dan pada pagi hari ini kami mengundang nih tersangkanya. Pagi hari ini ada Juragan Herianto Armen atau biasa dipanggil Anto, dan juga Pak Budi Setiawan atau bisa dipanggil Buset, bukan ya? Iwan ya, Pak Iwan. Oke. Pak Iwan. Oke. Pertanyaan pertama. Bagaimana sih sebenarnya perbedaan pembiayaan di kondisi normal sebelumnya, kemudian di kondisi abnormal atau kondisi PSBB kemarin, kemudian sekarang nih. Itu bagaimana sebenarnya perbedaannya? Gini ya, Pak Doni ya. Sebenarnya untuk kondisi sebelum COVID ini pada kondisi normal kemarin ya, itu lending MTF sih berjalan lancar aja. Jadi kalau untuk secara nasional kita bisa mencapai dalam satu bulan itu 2 sampai 2,5 triliun nasional. Ya, untuk cabang kita sendiri di Pekanbaru 1 itu bisa mencapai 28M sampai 33M. 33M. Ya, betul. Oke. Ya. Dengan kondisi pada saat PSBB ini ya itu mengalami memang penurunan ya untuk lending di kita ya. Itu rata-rata kita itu mengalami penurunan itu sebesar 70%. 70%. Ya. Dan kami juga melihat di pembiayaan lain juga bahkan lebih dari 70% mengalami penurunan, dia sampai 80 hingga 90%, dan bahkan ada yang stop kredit gitu. Jadi pada saat normal yang sekarang harapannya itu kembali dari 100%. Iya. Oke. Dengan yang normal sekarang inilah kita mencoba bangkit kembali, biar ada cash in juga di perusahaan kita di Mandiri Tunas Finance-nya. Inilah kita guide lagi dealer-dealer kanan kita, terutama Mitsubishi Dipo. Baik, mengapa pada saat PSBB itu cenderung berhenti? Padahal kan mungkin kita bisa mengetahui, maksudnya perekonomian juga jalan. Kita tidak berhenti dan tidak menahan. Justru kita di situ mungkin ya dengan keadaan COVID-19 ini, segmen usaha yang wira swasta ya itu rata-rata kan terdampak. Jadi kita mungkin lebih selektif lagi untuk memberikan kredit ke calon nasabah. Jadi bukan berhenti ya? Bukan berhenti, kita jalan terus. Baik. Ya. Oke, terus apa sih yang dilakukan oleh MTF pada saat relaksasi kredit? Relaksasi kita berikan kepada nasabah. Ya, benar.
Jadi kita memberikan keringanan untuk pembayaran angsuran. Itu kita memberikannya selama 6 bulan. 6 bulan itu tidak ada pembayaran angsuran selama 6 bulan itu. Tidak ada dikenai biaya apapun, tidak ada dikenai biaya admin atau apapun. Jadi pada saat fase 6 bulan itu, ketika ekonomi nasabah kita mulai pulih atau mulai bangkit, mereka bisa membayar angsuran juga, mencicilnya, jadi bisa pelunasannya juga dipercepat juga. Itu berapa banyak sih yang sudah dilakukan relaksasi? Itu kalau di Pekanbaru sendiri kita sekitar 700-an. 700 700-an. Customer. 700 customer ya, 700 kon ya. 700 nomor kontrak. Nomor kontrak yang sudah direlaksasi. Relaksasi. Ya, dan itu segmennya apa aja? Segmennya apa? Karyawan kah atau ini wira swasta itu sama atau ada yang dominan gitu? Nah, yang terdampak ya. Jadi rata-rata itu, jadi kan pengajuan itu yang kita kan ada pengajuan relaksasi itu ini kan semua pengajuan sekitar 700-an. Ya. Kon ya nomor kontrak. Jadi mungkin nggak semuanya juga kita setujui. Ada juga di situ pengajuan karyawan juga. PNS juga, cuman itu nggak kita setujui. Tidak Jadi disetujui. Yang berdampak aja, misalnya seperti sektor usaha itu pariwisata, ya kan pariwisata, transportir, perkebunan itu kan rata-rata berdampak gitu. Oke. Terus apa sih akibatnya terhadap bisnis MTF? Relaksasi itu kan dilakukan tentu ada akibatnya kan? Iya. Nah, itu apa kira-kira yang jadi akibatnya buat MTF terhadap kondisi relaksasi itu? Kondisi itu mungkin kita seperti yang bilang tadi, mungkin lebih selektif lagi. Kita dalam memberikan pembiayaan ke customer itu kita lebih selektif lagi. Sehingga akibat itu bisa turun ya apa turun. pemberian kreditnya bisa turun begitu ya? Turun, secara mungkin berturun. Oke. Ya, cuman kita tetap ada proses dan tidak berhenti, kita lebih selektif lagi. Nah, ini yang menarik, Bos Iwan. Di saat pembiayaan lain masih wait and see nih, ya. Di saat pembiayaan masih wait and see, kemudian juga mungkin disertai dengan relaksasi juga, masih melakukan restruktur dan sebagainya. Tiba-tiba nih akhir bulan lalu keluar status orang-orang MTF sejagat raya gitu ya. MTF normal. Itu normalnya bagaimana? Itu samakah dengan kondisi yang sebelumnya? Bisa diceritain? Jadi gini, gini. Pada saat akhir bulan yang lalu, Ya. jadi kita buat semacam gebrakan gitu dari manajemen. Jadi memberitahukan kepada teman-teman dealer, Ya. nasabah-nasabah gitu bahwa MTF udah kembali normal nih. Ya. Karena melihat kondisi ekonomi sekarang tuh sudah mulai meningkat naik gitu kan. Nah, jadi apa gebrakannya? Nah, salah satunya dengan berbentuk image atau gambar gitu kan, Ya. menarik gitu, bisa dilihat sama teman-teman semua gitu. Nah, kembali normalnya apakah udah kembali betul-betul normal? Nah, makanya dikasih tagline new normal gitu. Ya. Jadi berjalan kembali ke normal. Ya. Gitu. Nah, untuk DP memang udah mulai kembali normal. Kembali normal. Kembali normal kembali. DP-nya 20%. 20%. Ya. Sebelumnya pada saat PSBB atau masa pandemi pertama ya, tahap pertama itu di DP 40%. 40%. Iya. Turun 50%. Jadi 20% ya. Benar sekali. Oke, siap. Nah, semoga bisa membantu gairah. Jadi teman-teman di lapangan bisa collect customer sebanyak-banyaknya, bisa Ya. MTF juga bisa support ke teman-teman Dipo gitu. Di dalam paket tersebut itu apakah ada segmen tersendiri? Segmennya yang mau dituju atau normal? Artinya seluruh calon customer itu bisa mengambil DP murah tersebut. Nah, kalau itu untuk segmen industri yang terutama ya, industri yang berdampak itu ada beberapa segmen industri. Nah, terutama untuk pariwisata itu belum kita buka semua gitu. Pariwisata. Iya, pariwisata. Nanti kita gali lagi ke customernya, apa yang bisa kita angkat gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa customer yang terdampak atau masuk di dalam list tidak boleh kita proses, Ya. itu tidak bisa
kita proses, bukan begitu. Tetapi kita ada beberapa yang bisa kita gali kembali gitu dari customer. Dari customer ya. Oke, siap. Baik, terus kita bicara apa sih bentuknya, paketnya? Seperti apa sih? Ya, DP murah, DP 20%. Paketnya ya, Iya. 20%. 20%. Untuk Dan passenger, untuk passenger, Ya. untuk komersial car komersil 25%. 25%. Itu belum dilakukan oleh pembiayaan lain. Belum. Belum ya? Artinya pada hari ini harus semuanya harus tahu nih. Hari ini MTF sudah jalan nih. Kondisi normal. Yang mana perusahaan pembiayaan mungkin belum memulai. Nah, mulai Juli rekan-rekan di MTF itu sudah membuka peluang kita untuk DP di 20% untuk passenger dan juga 25% untuk komersial car Tanpa deposit. tanpa deposit. Ya. Oke, saya juga pengen tahu tuh. Kita ada program lain kan, namanya free angsuran ya. Angsuran. Nah itu gimana tuh? Nah, Free angsuran. Pre-angsuran. Ini menarik nih, soalnya orang kan suka gratis nih kalau bisa. Ya, betul. Nah ini gratis angsuran loh rekan-rekan. Ya boleh Boleh. diceritain. Jadi gini. Jadi bagaimana teman-teman di MTF ini keluarin paket semenarik mungkin gitu. DP murah gitu kan. Dari paket komersil Ya. yang murah, yang dengan bunga murah gitu. Dengan produk multigunanya juga ada gitu. Jadi di MTF ini kompleks gitu. Kompleks. Semua ada gitu. Paketnya, produknya gitu. Nah, jadi kalau untuk konsep yang free angsuran 3 bulan, jadi customer itu cukup bayar DP sekali di depan nih, itu udah plus 3 kali angsuran. 3 kali angsuran. Nah, dan di mana bulan depan Ya. customer mau membayar nih. Ya. Nah, apakah saya boleh bayar atau tidak gitu? Nah, boleh bayar, tapi dengan angsurannya tetap maju. Jadi angsuran keempat gitu. Angsuran pertama kali bayar customer itu adalah angsuran keempat. Oh jadi sudah bayar angsuran keempat, artinya bukan Di akhir. 3 bulan lagi gitu. Ya, Boleh. Itu opsi Itu sih. Oh, opsi. Iya, iya, Oke. iya. Jadi bisa. Artinya kalau kita ngambil bulan Juli, nanti bayarnya bulan Oktober. Ya, Nah. betul. Bisa ya? Bisa. Oke. Atau misalnya customer mau bayar, dia sudah dibayar di bulan Agustus, tapi dengan kondisi dia sudah bayar angsuran keempat. Ah, betul. Begitu ya. Oke. Ya, kalau kita lebih baiknya kalau kita sarankan sih kalau mau bayar di depan sih nggak apa-apa, kan lunasannya lebih cepat. Pelunasannya dipercepat. Ya, free angsuran 3 bulan, tapi nanti kalau customer nanti misalnya kredit di bulan ini dibayar di bulan Oktober nanti itu nggak apa-apa juga. Oke. Itu opsi. Terus ada yang mau diketahui, tentu rekan-rekan sales ataupun customer yang mau ngajukin kredit itu gimana caranya sih supaya disetujui? Nah ini, karena ini kan ada program menarik nih, ada Ya, betul. 3 kali angsuran free gitu kan, ada DP yang murah gitu kan. Itu caranya supaya disetujui gimana? Karena kan percuma kalau seandainya oke, kita mau ini gitu ya, Nah, iya betul. tapi tidak disetujui. Ya, Gimana kita, tuh? Kita udah mengeluarkan paket murah. Benar. 20% Nah, kan. gimana Ya, caranya? betul. Itu sih sebenarnya mau DP-nya rendah, DP tinggi, sebenarnya perlakuannya sama di kita. Jadi itu masalah proses di kita itu customer itu melengkapi data yang sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh MTF. Terus ya analisa di kredit nanti ya tetap menganut prinsip 5C. Gitu. Jadi kapasitas, karakter, collateral, condition, kapital itu. Jadi kalau itu udah memenuhi itu customer pasti kita Setujui. betul. Nah, contoh customer mana yang tidak disetujui gitu? Betul. Seperti apa? Customer yang tidak disetujui ya customer yang tidak memenuhi kriteria 5C ini. Misalnya Oke. di karakternya. Ya. Karakter itu mungkin kita lebih lihatnya ke hutang dia, pembiayaan dia. Pembiayaan. Kita kan ada namanya slick untuk melihat di mana customer itu berhutang gitu. Jadi kita lebih melihatnya kelancaran pembayarannya, karakternya dia lebih lihat ke situ, bukan ketika melihat ke fisik customernya. Karena ada customer tuh yang pada saat survei kok susah kali datanya gitu ya kan. Ya. Kita mungkin lebih melihat dari pembayaran angsurannya, history paymentnya di History pembiayaan lain lah. Itu dari karakternya ya. Ya, karakter sebenarnya kan seperti itu. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi Agan Anto, Agan Iwan yang pada pagi hari ini ganteng sekali ya. Gaga ini udah punya Lebih ganteng Pak Doni. Lebih Ya? ganteng. udah punya ini kan
Istri. Istri udah ya, Oh, pasangan baru satu ya. Satu. Yang pada pagi hari ini sudah bisa menyampaikan program normalnya ala MTF ya, yang mungkin itu bisa memberikan angin segar untuk kami, untuk kita di sales ya, yang bisa membuat kita bisa lebih semangat lagi. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan perekonomian Pekanbaru, Riau pada umumnya, yang pada hari ini mungkin dengan kondisi kita mulai kembali bangkit dari masa pandemi. Namun demikian kita tetap harus bisa produktif ya, sehingga apa yang kita coba lakukan pada hari ini itu bisa memberikan dampak yang positif buat ekonomi Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.